Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Ayu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga, Bu Nurul. Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa, Bu. Kenapa hari ini kelihatannya kurang semangat ya? Begini, Bu Ayu. Sebenarnya saya lagi butuh teman curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu Ayu mau membantu saya? Dengan senang hati, Bu Nurul. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah apa ini, Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu Nurul? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai Ibu mendapat kritikan? Kalau boleh saya tahu, kenapa ya, Bu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dari respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan hal tersebut, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses mengajar ya, Bu ya? Seperti saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber belajar dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran yang interaktif, dan melakukan permainan-permainan yang menyenangkan, Bu. Wah, sangat bervariasi ya, Bu ya. Jadi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid. Murid juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang terpenting, kan, Bu? Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, Bu Nurul ya, karakter siswa kan berbeda-beda dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa murid sih yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya juga, Bu ya. Setelah saya pikirkan, ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu Nurul? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya merasa resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Baik, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti, beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar.
Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu Nurul sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, kemudian beliau akan memberikan solusinya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Mungkin saya juga akan menemui pengawas dan saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega banget. Karena jujur saja, saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan saya. Saya agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam kepikiran sih, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru, mungkin kami bisa saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Nurul ya. Semoga dapat segera terselesaikan ya Ibu ya. Dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Ayu untuk waktunya dan mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin. Sama-sama ya Bu Nurul ya. Lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, jangan segan-segan ya Bu Nurul ya. Iya, siap-siap Bu. Baiklah, kalau begitu saya mohon izin dulu ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Bu Nurul bagaimana? Sehat? Ya, alhamdulillah saya sehat juga Bu. Maaf ya Ibu, siang-siang begini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Ayu. Ayo katanya ada yang mau diceritakan ya. Iya, benar sekali Bu Nurul. Jadi apa nih yang mau disampaikan Bu Ayu? Begini Bu Nurul, saya mau cerita terkait pembelajaran yang terjadi di kelas saya. Nah, jadi di mata pelajaran seni budaya ada 4 bidang studi yang harus dipelajari oleh anak-anak, yaitu seni rupa, musik, tari, dan teater. Yang menjadi permasalahannya di bidang seni tari Bu, di mana siswa laki-laki kurang sekali minat belajar materi tari. Karena di materi ini mereka harus memperagakan gerak tari, baik itu tari tradisional maupun tari kreasi. Baik, berarti kalau saya garis bawahi ya, permasalahannya itu kurangnya minat belajar siswa laki-laki dalam materi memperagakan gerak tari. Benar begitu Bu Ayu? Iya, betul Bu Nurul. Mereka beranggapan menari hanya untuk perempuan saja, karena gerakannya banyak yang gemulai dan juga berlenggak-lenggok, sehingga siswa laki-laki ini ketika disuruh melakukan gerak tari merasa malu dan ogah-ogahan. Oh, jadi begitu Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Ayu dapatkan? Tentunya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan meningkatkan minat belajar siswa laki-laki dalam materi seni tari agar adanya perubahan ketika belajar seni tari. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Ayu lihat?
Saya ingin pembelajarannya berpusat pada murid dan siswa laki-laki bisa termotivasi untuk belajar materi tari, Bu. Bukan karena paksaan dari saya, begitu Bu Nurul. Oke, sejauh ini apakah sudah ada langkah awal yang Ibu Ayu lakukan terkait permasalahan tersebut? Sudah Bu, saya pernah melakukan pemindahan kelas ketika materi seni tari agar tidak mengganggu atau diganggu oleh kelas sebelah. Karena kebiasaan kelas lain itu asik celengak-celinguk pada saat saya mengajar. Hal ini membuat beberapa siswa-siswa laki-laki ini makin terasa malu gitu Bu. Baik, dari situasi ini kira-kira apa yang bisa menjadi solusinya, Bu? Sepertinya saya harus mengubah metode dan strategi pembelajarannya ya Bu Nurul ya. Yang seperti apa nih, Bu? Mungkin dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Saya harus melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan belajar murid. Iya, ide yang sangat bagus itu, Bu Ayu. Nah, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih yang akan diterapkan? Saya ingin menerapkan ketiga strategi proses belajar mengajar berdiferensiasi tersebut, Bu Nurul, yaitu diferensiasi konten dengan menampilkan gambar-gambar atau video tari yang memang khusus untuk penari laki-laki. Misal tari yang ada di Aceh seperti Saman ya, Bu Nurul ya, Saman, Sedati, Liko Pulo, dan lain-lainnya. Di koran, majalah, medsos yang bisa jadi acuan konten di materi tersebut. Selanjutnya, untuk diferensiasi proses yang dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan yang dimiliki murid. Dan untuk diferensiasi produk, mereka bisa menghasilkan karya yang sesuai bakat minatnya. Apakah nantinya mereka ingin memperagakan atau membuat poster terkait tari yang khususnya untuk laki-laki dan bisa dipajang di sudut kelas. Saya rasa begitu. Mungkin dengan cara ini bisa membuat mereka bersemangat dan antusias dalam belajar. Selain itu juga bisa mengubah mindset mereka terkait menari. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ayu rencananya. Nah, untuk jangka waktu ini, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Oh iya, kebetulan bulan ini masuk materi tari, jadi langsung aja ya saya terapkan ke murid-murid saya. Bagus sekali, Bu. Nah, dari alternatif solusi yang sudah didapatkan, kira-kira memerlukan bantuan dari pihak yang lain tidak, Bu? Tentu ya Bu ya, saya perlu dukungan kepala sekolah terlebih dahulu untuk penyediaan tempat latihan, dukungan dari rekan guru juga untuk selalu berkolaborasi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, contohnya tidak lama lagi akan memasuki akhir ujian semester ya Bu ya, di mana sebelum pembagian rapor biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler. Tentu nanti ada kegiatan menari yang akan ditampilkan. Jadi di situ bisa kita jadikan sebagai penilaian materi tari bagi siswa laki-laki karena kan mereka bergerak. Selain itu, bekerja sama dengan siswa perempuan dengan menggunakan metode tutor sebaya. Oke Bu Ayu, bagus sekali ya perencanaannya. Saya pun mau nih kembali jadi anak SMP lagi. Aduh, Bu Nurul bisa aja ya. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Ibu Ayu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, terkait kurangnya minat belajar siswa dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan belajar murid dan dapat menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa-siswi lainnya agar terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, Ibu sudah menemukan solusinya. Luar biasa memang Ibu Ayudi. Saya jadi tidak sabar mendengar hasil akhirnya nanti dari Ibu. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Makasih Bu Nurul sudah meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya. Mohon maaf sekali ya Bu ya, karena sudah merepotkan. Tidak sama sekali Bu Ayu, saya malah senang ada yang berbagi cerita dengan saya. Lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya ya Bu. Siap, iya Bu, siap-siap Bu Nurul ya. Baik Bu, kalau begitu saya izin dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Fatma, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu kelihatan kurang bersemangat ya, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu Ayu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Ayu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu loh Bu Fatma, tidak perlu sungkan-sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Ayu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu ya Bu Fatma ya untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Fatma ya. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu Fatma ya? Bisa diceritakan? Guru ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, dari pengawas juga. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Fatma dapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya Bu Fatma ya? Itulah Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sebenarnya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu Bu Fatma. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi sih Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, jadi mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan pada murid. Murid-murid juga terinovasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah sangat bagus ya Bu Fatma ya. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu Fatma mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih ya Bu Fatma ya, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam, berbeda-beda, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Nah, itulah Bu. Itu juga ya Bu, kenapa saya tidak berpikiran seperti itu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil beratnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Fatma pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Fatma bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih loh Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit menganjal di pikiran saya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dan dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga.
Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu Fatma merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu Fatma tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Fatma, Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya sih Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Fatma bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja jika nantinya misalkan Ibu Fatma dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Fatma dalam mengajar nantinya. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin, amin ya rabbal alamin ya. Kita harap sedemikian ya Bu Fatma ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Guru selanjutnya? Iya Bu, iya. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Fatma ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu Fatma lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di sampingnya juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana perjalanan proses belajar mengajar yang baik. Nah, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Fatma selanjutnya? Iya Bu Ayu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya tetapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, luar biasa Bu Fatma ya. Itu merupakan langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Bu Fatma. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu Ayu. Jadi sekarang saya merasa lega karena kejujuran saya dan saya merasa takut jujur, takut seolah-olah salah dalam mengambil langkah dan penyelesaiannya permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah lagi. Ya, alhamdulillah ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Fatma ya. Pada akhirnya Ibu Fatma sudah merasa lega, dan terus dari yang sudah Ibu Fatma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, baiklah Bu, mengenai hal ini secepatnya akan saya eksekusi, tapi tetap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya Ibu. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Fatma butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang sangat bagus ya Bu Fatma ya. Semoga kedepannya dapat segera terselesaikan juga dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin ya Bu Ayu ya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan dari Bu Ayu, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberi teladan yang baik untuk para murid kita ke depan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu Fatma. Jadi ini mohon maaf loh Bu Ayu, kebetulan saya ada janji dengan
para wali murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti hari Senin. Oh iya Bu, silahkan Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Ayu Ya, ya. sama-sama Bu Fatma ya.